Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafiz Rafi'i dari kelas 11 TKJ 2 di SMKN 22 Jakarta. Hari ini saya akan membahas tentang pelanggaran HAKI yang ada di Indonesia di 2 tahun lalu, yaitu di tahun 2023. Saya akan membahas tentang salah satu pelanggaran HAKI di tahun 2023, yaitu ada masalah pembajakan buku secara ilegal. Indonesia ini terus berjuang melawan maraknya pembajakan buku yang merugikan penulis, penerbit, dan juga industri perbukuan secara keseluruhan yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil survei dari IKAPI, yaitu Ikatan Penerbit Indonesia tahun 2023, angka pembajakan buku ini masih sangat tinggi, yaitu 54,2% penerbit menemukan buku terbitan mereka beredar secara ilegal di pasar daring. 25% penerbit melaporkan pelanggaran hak cipta dalam bentuk distribusi PDF ilegal. 20,8% penerbit menemukan buku digital bajakan yang dijual di platform daring. Nah, teman-teman, pembajakan buku ini itu tentunya memberikan sejumlah dampak negatif bagi penulis, penerbit, ataupun industri-industri perbukuan. Yang pertama itu ada kerugian finansial tentunya, teman-teman. Bagi siapa? Bagi penulis dan juga penerbit. Pendapatan penerbit dan juga penulis pastinya menurun drastis karena masyarakat lebih milih buku bajakan yang lebih murah atau gratis. Itu pasti, teman-teman. Dan juga pengurangan pemasukan menyebabkan keterbatasan dalam penerbitan buku baru. Yang kedua itu ada menurunnya kualitas buku dan juga industri penerbitan. Nah, jika pembajakan ini terus merajalela, penerbit akan kesulitan, teman-teman, untuk berinvestasi dalam karya-karya yang berkualitas tinggi. Dan juga bisa kemungkinan besar penerbit akan mengurangi produksi buku atau menaikkan harga yang justru dapat memberi kondisi yang lebih buruk untuk industri buku tersebut. Yang ketiga itu ada dampak pada ekosistem literasi. Nah, walaupun tingkat literasi terus meningkat ya teman-teman, pembajakan menciptakan paradoks. Semakin banyak orang yang membaca, tetapi industri buku tetap mengalami kerugian karena masyarakat tidak membeli buku resmi, alias masyarakat membeli buku bajakan atau buku atau PDF legal tadi, teman-teman. Nah, hal ini itu dapat menurunkan semangat penulis untuk terus berkarya karena merasa tidak dihargai, tidak mendapatkan hak finansial yang seharusnya. Yang keempat ini ada pembajakan buku secara langsung ya, teman-teman. Pembajakan buku secara langsung ini tuh melanggar Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 yang melindungi hak penulis dan juga penerbit. Tapi sayangnya penegakan hukum di Indonesia ini masih sangat lemah, teman-teman. Masih sangat lemah terhadap pelanggar dan juga sehingga banyak pihak yang tetap berani mendistribusikan buku bajakan atau buku ilegal, teman-teman. Dikarenakan hukum yang masih sangat lemah. Yang kelima ada maraknya platform digital yang menjual buku bajakan. Nah, di beberapa loko pasar dan situs web masih menjadi tempat bagi penjualan buku bajakan, teman-teman. Baik dalam bentuk cetak dan juga digital, teman-teman. Nah, kurangnya pengawasan ini tuh membuat pembajakan ini semakin sulit diberantas, semakin sulit diatasi, teman-teman. Nah, kita tadi udah bahas masalahnya dan juga apa aja dampak-dampaknya dari masalah tersebut. Sekarang kita bahas solusinya. Ini solusi menurut saya, teman-teman. Menurut saya pribadi. Kalau teman-teman ada solusi sendiri, itu pendapat teman-teman. Yang pertama itu ada penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran HAKI, teman-teman. Pemerintah itu perlu meningkatkan pengawasan terhadap platform e-commerce dan situs yang menjual buku bajakan. Nah, hukuman yang lebih tegas ini juga
perlu teman-teman bagi distributor atau penjual buku bajakan, termasuk denda yang tinggi dan pemblokiran situs ilegal tersebut. Kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran haki atau hak kekayaan intelektual dengan serius, teman-teman. Yang kedua ini ada kampanye dan edukasi publik tentang pentingnya menghargai hak cipta. Mengedukasi masyarakat betapa pentingnya membeli atau mengedukasi masyarakat bahwa membeli atau mengunduh buku bajakan adalah tindakan yang benar-benar ilegal dan juga merugikan industri kreatif. Kampanye baca buku asli dari IKAPI perlu diperluas dengan melibatkan sekolah, kampus, dan komunitas literasi lainnya. Menggunakan media sosial itu juga bisa, dan juga influencer untuk menyebarkan kesadaran mengenai dampak buruk dari pembajakan buku tersebut. Yang ketiga ada penyediaan akses buku legal dengan harga terjangkau. Meningkatkan ketersediaan buku murah atau gratis secara legal melalui perpustakaan digital atau program subsidi buku bagi pelajar dan mahasiswa. Nah, pemerintah dan penerbit dapat berkolaborasi untuk menawarkan program diskon atau cicilan bagi buku digital agar lebih murah dan juga mudah diakses oleh masyarakat. Nah, mengembangkan model bisnis langganan atau subscription seperti Kindle Unlimited atau Gramedia Digital dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, yang keempat ada kerjasama dengan e-commerce dan platform digital. Nah, ini tuh mengharuskan loka pasar besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Nah, yang keempat ini ada kerjasama dengan e-commerce dan platform digital. Nah, ini tuh mengharuskan loka pasar besar seperti toko oren, toko hijau, dan juga yang lainnya, teman-teman. Untuk lebih proaktif lagi dalam menindak akun yang menjual buku bajakan. Mengembangkan sistem pelaporan yang lebih cepat dan juga efisien agar penerbit dan penulis bisa segera melaporkan bila ada pelanggaran hak kekayaan intelektual atau haki. Nah, bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan AI yang mampu mendeteksi dan menghapus buku bajakan secara otomatis dari platform daring yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima, ada meningkatkan proteksi digital terhadap buku elektronik. Menggunakan teknologi digital ini atau yang disebut rights management, DRM, digital rights management, untuk mencegah penyebaran buku digital secara ilegal. Menerapkan tanda air digital atau yang disebut dengan watermark yang unik pada setiap salinan buku digital untuk melacak sumber kebocoran. Memperkuat enskripsi pada buku digital agar sulit untuk disalin dan dibagikan secara ilegal. Nah, teman-teman, itu tadi adalah pembahasan tentang pelanggaran haki yang ada di Indonesia di tahun 2023, yaitu pembajakan buku secara ilegal. Nah, dengan kombinasi solusi, hukum, edukasi, pengawasan platform digital, serta inovasi dalam penyediaan buku legal, pembajakan buku di Indonesia tentunya dapat ditekan, teman-teman. Jika masyarakat semakin sadar dan juga mendukung karya orisinal, maka industri perbukuan Indonesia juga akan lebih berkembang dan semakin berkualitas tentunya. Oke, teman-teman, sekian aja pembahasan dan juga opini-opini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan ataupun salah kata, saya memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.